ngurus rumah ini terus-terusan sampai tua. Iya. Terus-terusan digaji sama si Yunus dengan uang yang kecil. Apaan sih? Kalian ini anak-anak jalanan. Harus tahu diri. Kalau jadi orang itu harus cerdas. Amal boleh, tapi cari cuan juga harus. Kalau nggak begini, mana bisa kaya? Wah, enak juga ya ke pasar berdua-duaan kayak gitu. Emang harus berdua ya kalau ke pasar kayak gitu? Ini siapa? Ini Yuni, Mas. Cantik juga nih cewek. Kalau bukan mereka yang curi siapa? Saya yang curi. Kenapa tampar aku? Tega kamu, Mas, ngianatin aku. Dalam tindakan seorang perempuan yang tulus, terdapat kehangatan, kasih sayang, dan cinta abadi. Tidak hanya saja untuk orang-orang terdekatnya, tetapi untuk sesama. Karena sejatinya, kasih sayang seorang perempuan itu mampu meruntuhkan jiwa-jiwa yang resah, berubah menjadi kembali ceria. Namun, sekalinya kasih sayang itu dikhianati, maka luka di hati akan berbalas pedih. Maka dari itu, jangan pernah sekalipun menyia-nyiakan kasih sayang seorang perempuan. Pemirsa, dalam catatan hati perempuan kali ini kita akan mendengarkan kisah yang luar biasa dari seorang perempuan yang bernama Indah. Mari kita sambut narasumber kita. Silakan Mbak Indah. Oh, Mbak. Halo Mbak. Halo. Silakan duduk Mbak. Oh iya, makasih. Mbak Indah, terima kasih banyak sudah mau hadir di sini dan membagikan kisahnya dengan para pemirsa. Apakah sudah siap untuk berbagi kisahnya? Iya, sudah Mbak. Terima kasih. Semoga kisah saya ini dapat memberikan pelajaran bagi perempuan di luar sana. Amin, amin. Silakan. Sudah 6 tahun saya menikah sama Dimas. Belum dikaruniai anak. Suatu hari saya ditawarin sama Yunus, sahabat saya, untuk membuka rumah singgah. Oh, rumah singgah ya Mbak ya? Kenapa bukan panti asuhan? Yunus bilang ke saya, jumlah anak jalanan itu sangat banyak. Dan mereka sudah biasa hidup di jalanan. Seandainya saya buka panti asuhan, mereka nggak akan betah dan merasa terpenjara. Ya, kami berharap dengan adanya rumah singgah ini, kami dapat memberikan bantuan, memberikan perlindungan sementara pada anak-anak jalanan. Dan kami siap untuk memberikan bantuan apapun yang mereka butuhkan, walaupun itu hanya tempat untuk berteduh, untuk sementara. Dan ini bukan saja hanya untuk anak-anak, tapi semua orang juga bisa singgah di situ dan kami siap sambut mereka dan memberikan bantuan yang mereka butuhkan. Awalnya baik-baik saja, sampai suami saya Dimas kena PHK. Kami nggak punya rumah tinggal karena kami nggak punya biaya untuk bayar kontrakan. Akhirnya kami mutusin untuk tinggal di rumah singgah. Dan suami saya ikut mengelola rumah singgah tersebut. Disitulah masalah mulai muncul. Anak hati-hati, ntar kepleset. Oper, Abdul, oper. Sabar. Tuh, ya. Ayo dong, oper lagi, oper. Ayo dong, ya. Ya. Apaan sih? Kalian ini anak-anak jalanan. Harus tahu diri. Kalian itu di mana? Ini rumah singgah. Bukannya bersih-bersih. Ngerapiin ini tempat, malah berantakin aja. Kalau misalkan kalian nggak bisa ikut aturan di rumah ini, kalian pergi dari rumah ini. Udah Mas, udah. Biar aku yang beresin ruangan ini. Kamu lihat kan mereka bertiga di sini? Hah? Malah berantakin tempat ini. Bukan dibantu bersih-bersih. Kalau misalkan memang mereka bertiga itu nggak bisa untuk jaga dan lindungin tempat ini, nggak bisa ikutin peraturan di rumah ini, pergi dari rumah.
gitu, apalagi sampai ngusir. Jangan usir kami ya, Bu. Kami janji akan bersihin ruangan ini sampai bersih banget. Siapa yang mau ngusir kalian? Nggak ada kok. Gini aja, bantu ibu beresin ruangan ini ya, biar bapak nggak marah-marah lagi. Ya, Bu. Kalau jadi orang itu harus cerdas. Amal boleh, tapi cari cuan juga harus. Kalau nggak begini, mana bisa kaya? Mas, Indah, kamu tuh kalau mau masuk, paling nggak ketok pintu dulu bisa nggak sih? ya udah, aku minta maaf. Nih, teh buat kamu, biar kamu tenang, nggak marah-marah mulu. Ya. Lagian, kamu tuh bisa nggak sih nggak usah terlalu baik sama anak-anak jalanan itu? Ya, takutnya mereka tuh bakal jadi ngelunjak. Mereka kan di sini cuma butuh tempat berteduh sementara, Mas. Ya, kalau emang berantakin ruangan, kan bisa kita bilangin baik-baik. Mereka juga bakal nurut kok ikut beresin. Mas, kamu udah masukin semua biaya operasional rumah singgah ke pembukuan belum? Soalnya kita harus laporan bulanan ke Yunus. Belum selesai. Lagian kamu tuh bisa nggak sih nggak usah terlalu sering kasih laporan sama si Yunus. Lagian yang capek untuk ngurusin rumah singgah itu kita, bukan dia. Kok kamu gitu, Mas? Udahlah, nanti aja. Saya heran, suami saya bilang seperti itu. Lalu saya lihat sendiri buku operasional di rumah singgah. Dan saya cek sendiri apa yang saya temukan di buku itu membuat saya kaget, Mbak. Kok semua harga di sini sudah dimarket Mas Dimas? Gue bakalan datang malam hari ini. Lu tenang aja. Gue bakalan bawa uang yang banyak. Dan gue yakin malam hari ini itu adalah malam keberuntungan gue. Mas? Kamu kok kayak panik gitu? Oh, enggak. Kamu udah lama berdiri di situ. Kenapa emangnya? Nggak apa-apa, cuma nanya aja. Kamu telepon siapa sih, Mas? Itu temen aku, si Jali. Dia nawarin bisnis dan nanti malam itu aku bakalan ketemu sama dia. Ya pokoknya kamu doain aja lah sayangnya. Semoga suami kamu ini bisa dapatkan uang yang banyak, bisa nabung untuk masa depan kita berdua. Karena kan kita tuh nggak selamanya kan untuk ngurusin rumah singgah ini sayang. Aku sebenarnya mau nanya sih, Mas, soal buku operasional rumah singgah. Kenapa banyak yang di-markup ya, Mas? Pengeluaran yang harusnya nggak ada, tapi di buku operasional ada. Gini ya sayang, kamu itu jadi perempuan jangan terlalu pintar. Jangan mau terus-terusan dimanfaatin sama Yunus untuk digaji dengan uang yang sedikit. Jadi makanya aku tuh berpikir, aku pengen kita tuh punya uang yang lebih.
gitu. Jadi ya udahlah, kamu gak usah ikut pusingin itu ya. Mas, istighfar. Rezeki udah ditatur sama Allah. Yang Mas lakuin ini gak berkah nanti. Dosa, Mas, dosa. Jadi kamu mau ngurus rumah ini terus-terusan sampai tua? Iya. Terus-terusan digaji sama si Yunus dengan uang yang kecil. Mulai sekarang, aku aja yang ngurus buku operasional rumah ini. Mas kerjaan bagian yang lain, gak usah pegang keuangan lagi. Aku gak enak, Mas, sama Yunus. Kalau dia ketahuan, Mas udah ngelakuin kayak gini gimana? Indah, aku sekarang ini udah gak punya apa-apa. Aku habis di PHK. Aku cuma bergantung sama kamu saat ini. Tapi kalau misalkan memang kamu mau ngurus keuangan rumah singgah ini nggak apa-apa. He's Gordon. He's got Golsonic Caicedo. Gila, udah dinyalain aja tuh TV. Mantap tuh. Dim, berat tuh Dim. John, sorry ya. Cuma 2. Gue yakin nih kali ini gue pasti bakalan menang. Ya, tebakan gue tuh pasti gak bakal meleset. 0-2 buat Chelsea. Gue yakin aja deh. Yang pastinya, tebakan gue pasti jitu. Yakin lu pasti menang ah? Pope, not worried. Cole Palmer finding Cucurella. 1 point would be huge. That was a heck of a drill from the Spanish left back. He was heading for the far corner. Fed in. Tonali must score. Akhirnya menang juga gua. Apa gua kata? Menang kan? Jali gitu loh. Ayo transfer. Buru transfer mana? Gua tunggu nih. Transfer. Mana? Tuh. Masuk nggak? Oke. Udah. Mana Dim? Oke, Don. Kalah. Menang lagi. Jali gitu loh. Iya udah habis duit gue habis. Udah bosen aja, duit mah bisa dicari. Ya nggak? Kalau kalah? Ya, taruhan lagi. Ya. Udahlah, gue cabut ya. Ya, siap. Ya udah. Hati lo. Besok main lagi ya. Oh iya. Taruhan lagi besok. Kalah bukan tentu menang, ya kan? Sama aja itu.